Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahur. Dengan NPM 2024122091 kelas B dengan mata kuliah Filsafat Umum dan dosen pengampu Bapak Ibnu Ali MPhilI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Epistemologi, Hakikat Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran. Materi ini membahas bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia, serta bagaimana cara menentukan apakah suatu pengetahuan itu benar atau tidak. Topik ini penting sebagai dasar dalam memahami ilmu pengetahuan secara lebih kritis. Di slide yang kedua ini, pendahuluan fondasi ilmu pengetahuan, yang mana filsafat disebut sebagai induk ilmu karena dari filsafatlah lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang realitas manusia dan juga kehidupan. Tanpa filsafat, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah dan dasar pemikirannya. Di sini ada filsafat sebagai induk ilmu, 3 cabang utama filsafat dan juga urgensi epistemologi, yang mana memahami cara manusia mengetahui, membedakan kebenaran dari kesalahan, esensial untuk validitas ilmu. Dan juga ontologi keberadaan, epistemologi pengetahuan, aksiologi nilai, pilar pemahaman dunia. Kita akan melanjutkan ke slide yang selanjutnya atau slide yang ketiga. Di slide yang ketiga ini, di sini membahas tentang jelajah epistemologi, tentang pertanyaan kunci. 3 cabang utama filsafat. Dalam filsafat terdapat 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang ada atau keberadaan. Epistemologi membahas tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai, baik nilai moral maupun nilai kegunaan. Ketiga cabang ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kita akan melanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu slide yang keempat. Slide yang keempat ini definisi epistemologi. Memahami pengetahuan. Epistemologi memiliki peran yang sangat penting karena membantu kita memahami proses manusia dalam memperoleh pengetahuan. Dengan epistemologi, kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar, meragukan, atau bahkan salah.
Hal ini sangat penting agar ilmu pengetahuan yang kita gunakan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita beralih ke slide yang selanjutnya, yaitu slide yang kelima, pilar pengetahuan, sumber dan proses, yaitu rasionalisme, akal budi sebagai sumber utama, empirisme, pengalaman indrawi, fondasi pengetahuan. Dan selanjutnya ada kritisme, sintesis akal dan pengalaman. Dan juga intuisionisme, yaitu pengetahuan langsung melalui intuisi. Di bab yang kelima ini atau slide yang kelima, secara bahasa epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Secara istilah, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran suatu pengetahuan. Kita akan melanjutkan ke slide yang selanjutnya tentang hakikat pengetahuan. JTB dan klasifikasi. Ada konsep Plato, syarat pengetahuan, hubungan subjek dan objek, dan juga klasifikasi. Terdapat beberapa pandangan mengenai sumber pengetahuan. Rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan sumber utama pengetahuan. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Sementara itu, kritisme mencoba menggabungkan akal dan pengalaman sebagai dasar terbentuknya pengetahuan. Di sini ada syarat pengetahuan, kepercayaan, proposisi yang benar, dan pembenaran rasional. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang ke-7, yaitu mencari kebenaran, teori dan juga ukuran. Teori korespondensi yaitu kesesuaian proposisi dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Teori koherensi adalah kesesuaian dengan sistem pengetahuan yang telah diakui benar, dan juga teori pragmatis diukur dari manfaat praktis dan kegunaan suatu ide. Ada juga teori konsensus ditentukan oleh kesepakatan rasional antara subjek yang terlibat. Menurut Plato, pengetahuan didefinisikan sebagai justified true belief atau kepercayaan yang benar dan juga dibenarkan. Artinya, agar suatu dapat disebut sebagai pengetahuan, seseorang harus meyakininya. Pernyataan tersebut harus benar dan memiliki alasan atau pembenaran yang sangat rasional. Kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-8, yaitu falsifikasi, uji batas kebenaran ilmiah. Kebenaran dalam epistemologi dapat diukur melalui beberapa teori. Teori korespondensi menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian dengan fakta. Teori koherensi melihat kesesuaian dengan sistem pengetahuan lain. Teori pragmatis menilai dari manfaat praktis, dan teori konsensus berdasarkan kesepakatan bersama. Kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ke-9 tentang relevansi epistemologi bagi informatika
Ada juga validitas data, kritis dalam menentukan keabsahan dan keandalan informasi. Ada juga yang kedua, ada algoritma dan juga AI memahami bagaimana sistem mengetahui dan belajar. Dan yang ketiga, etika informasi tentang tanggung jawab dalam produksi dan penyebaran pengetahuan digital. Yang keempat, inovasi teknologi membangun pertanyaan mendasar tentang batas dan potensi pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah bab yang ke-10, yaitu tentang kesimpulan dari epistemologi. Kunci pemahaman pengetahuan. Di sini ada kesimpulan, inti kebenaran, dan juga saran. Sebagai kesimpulan, epistemologi membantu kita memahami hakikat pengetahuan dan cara menentukan kebenaran. Dengan memahami epistemologi, kita diharapkan mampu berpikir lebih kritis dan tidak mudah menerima informasi tanpa dasar yang jelas. Sikap ini sangat penting dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.